Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tausiah, masalah nasihat, kultum, sudah ratusan bahkan ribuan kali kita mendengarkannya. Sejak kita lahir, dewasa, bahkan sekarang kita punya anak, itu kalau kita hitung-hitung sudah ratusan bahkan ribuan kali kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah. Tapi tidak semua orang yang ketika mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat itu dapat masuk ke dalam dirinya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang masuk kuping kanan, mantul, tidak masuk sama sekali. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan nasihat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mendengarkan nasihat adalah ikhlasun niat. Niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan kultum itu niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang niatnya karena malu dengan tetangga, malu sama anaknya, enggak enak. Bahkan tidak sedikit orang yang datang ke tausiah, datang ke tempat-tempat ceramah itu hanya mengharapkan makanan ataupun jodoh. Maka dari itu niat yang tulus, niat yang ikhlas itu harus kita kedepankan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal kita itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan, hidayah dari Allah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau niat kita karena malu, ya hilang rasa malu itu saja. Kalau niat kita pengen makanan, hanya dapat makanan saja. Kalau niat kita pengen cari jodoh, ya mungkin dapat jodoh itu saja. Sudah itu sudah. Tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi yang namanya hidayah yang akan kita peroleh dari tausiah itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan ketika mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah adalah undur maqala wala tandur man qala. Lihat, dengar apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kebanyakan orang ketika mendengarkan tausiah itu yang dilihat siapa sih ngomong, siapa yang berbicara. Oh ustadz ini, oh iya. Oh kiai ini, oh iya, semangat luar biasa. Tapi kalau bukan orang terkenal, bukan ustadz terkenal, bukan dari kelompoknya, bukan dari golongannya, banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Bahkan timbul rasa angkuh, timbul rasa sombong, timbul rasa merendahkan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahtakir man dunaka falikulli sayyidin maziyah. Jangan kamu meremehkan seseorang, jangan merendahkan seseorang, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Bapak mungkin pinter nyari duit, tapi belum tentu bisa mengurus anak.
Si ibu pinter masak, pinter bersolek misalnya, tapi belum tentu dia bisa memikul tanggung jawab seorang bapak. Si A pinter komputer, tapi belum tentu dia bisa bengkel. Si B bisa bengkel, belum tentu dia bisa komputer. Jadi semuanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jangan sampai rasa angkuh, rasa sombong itu meliputi diri kita, sehingga kita senantiasa merendahkan orang lain. Terlebih lagi kalau orang yang berbicara, orang yang tausiah itu derajatnya di bawah dia, maka banyak orang yang meremehkan orang yang berbicara. Na'udzubillah subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, koreksi, cek. Tidak semua apa yang saya sampaikan itu benar. Tidak semua apa yang disampaikan orang yang bertausiah itu benar. Tidak semua apa yang disampaikan oleh kiai, ustadz itu semuanya benar. Terlebih di zaman sekarang ini, zaman media sosial, zaman semua serba YouTube. Mau ustadz apapun ada di situ. Mau ustadz yang keras ada, mau ustadz yang lembut ada, mau ustadz yang sedang-sedang ada, mau ustadz yang lurus ada. Ada juga ustadz abal-abal, banyak sekali. Bahkan sekarang ini yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Karena apa? Karena pemutarbalikan fakta. Karena apa? Media sosial. Maka dari itu, setiap apapun yang disampaikan, maka kita harus cek, koreksi. Jangan seperti spon. Jangan seperti spon. Kuping kita ini harus kita gunakan untuk menyaring. Jangan seperti spon. Spon itu mau air susu diserap, mau air kopi diserap, mau air teh diserap, mau air racun sekalipun itu akan diserap. Kita sebagai orang Islam ada saringan. Kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah, kita ada kiai. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kalau tidak sesuai, buang, tinggalkan. Tuh yang ketiga. Yang keempat, i'malu qalilan bi qalilin. Kerjakan sedikit demi sedikit. Di awal tadi sudah dijelaskan. Kita punya ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu gila mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah. Tapi sudah berapa banyak yang sudah bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan seharusnya. Tapi kenapa banyak yang pakai tangan kiri? Ketemu gurunya ucapkan assalamualaikum, itu zaman kita kecil. Tapi sekarang ketemu gurunya, halo bro, alhamdulillah semuanya. Tidak ada lagi sopan santun, tidak ada lagi tata krama, tidak ada lagi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mulai dari diri kita sendiri, kita lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang senantiasa dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau semua orang mengerjakan kebaikan-kebaikan, mulai dari yang kecil terhadap dirinya sendiri, dan mulai saat ini, insya Allah, keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masyarakat lingkungan kita akan menjadi masyarakat yang damai, aman, tentram. Bahkan negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, yang harus kita lakukan pertama adalah ikhlasun niat. Niat yang ikhlas, niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hilangkan rasa sombong di dalam diri kita. Yang ketiga, koreksi, cek. Ya, cek. Kalau itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ambil. Kalau tidak sesuai, buang. Dan yang keempat adalah i'malu qalilan bi qalilin. Kerjakan sedikit demi sedikit. Insyaallah kalau ini bisa kita amalkan, kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.